selamat pagi, selamat hari Minggu. Adik-adik yang di rumah, bagaimana kabarnya minggu ini? Yang pastinya bersama Yesus luar biasa. Yes, yes, yes. Kakak harap adik-adik yang di rumah dalam keadaan sehat, baik, tetap semangat dan juga sukacita. Oke Kak. Dan juga kakak mau nanya dulu ke adik-adik yang semua ada di rumah, udah pada mandi belum? Itu Kak, udah dong itu. Kok dia cantik wangi lagi Kak. Itu juga Kak, udah ganteng-ganteng, manis-manis, wangi. Wah, hebat sekali anak kelas kecil ini ya. Dan juga sudah sarapan? Sudah Kak, sudah kenyang, puji Tuhan. Dan juga adik-adik yang di rumah, jangan lupa siapkan Alkitabnya, uang persembahannya, dan juga hatinya. Karena kita akan mendengarkan firman Tuhan minggu ini. Untuk itu, mari kita bernyanyi kasihnya seperti sungai. Mari adik-adik semua bangkit berdiri. Mari kita bernyanyi. 1, 2, 3. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Oke adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Kasihnya Seperti Sungai. Oke, karena tadi kita sudah memuji Tuhan, kita tiba saatnya mau berdoa untuk firman Tuhan kita yang nanti akan disampaikan oleh Kak Ria. Untuk itu mari kita lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam satu minggu ini. Tuhan, sebentar lagi kami ingin memulai ibadah kami. Kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan juga berkati Kak Ria yang akan menyampaikan firman Tuhan kepada kami semua. Dan juga tolong kami Tuhan, anak-anak-Mu agar dapat mengerti apa yang nanti disampaikan oleh Kak Ria. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, nah tibalah saatnya untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan kita hari ini terambil dari kitab Ezra pasal 7 ayat 1 sampai 10. Kitab Ezra pasal 7 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Ya, kalau sudah Kak Robi akan bacakan bagi kita semua. Oke. Ezra 7 ayat 1 sampai 10 dengan dibawa perikop. Ezra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah.
Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, raja negeri Persia, maka berangkatlah Ezra bin Jeraya, bin Ajarya, bin Hilkia, bin Salum, bin Zadok, bin Ahitub, bin Amaria, bin Ajarya, bin Merayot, bin Jerahya, bin Uji, bin Buki, bin Ubisua, bin Pinehas, bin Eleazar, bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tetapi pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pada pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5, ia tiba di Yerusalem, oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mau mendengar dan melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kita. Nah, oke adik-adik, tema renungan kita pada hari ini yaitu aku bertekad kuat memberitakan firman Tuhan. Aku bertekad kuat memberitakan firman Tuhan. Ya adik-adik, nah sebelumnya Kak Ruby pengen adik-adik mengerti dulu tugas penting memberitakan firman Tuhan, ya. Tugas penting memberitakan firman Tuhan, ya. Memberitakan firman Tuhan itu tidak harus dengan berkhutbah ya adik-adik. Jadi adik-adik kalau bilang, Kak Ruby, aku nggak bisa berkhutbah nih, Kak Ruby, jadi gimana? Nah, ya adik-adik, kalau adik-adik nggak bisa berkhutbah, nggak apa-apa, masih ada yang lain, oke? Nah, tugas Kak Ruby ulang lagi, tugas kita memberitakan firman Tuhan tidak harus dengan berkhutbah, tapi dengan cara melakukan apa yang diperintahkan firman Tuhan ya dalam Alkitab. Contoh, jangan bohong ya, kita nurut, tidak boleh bohong, oke? Nah, terus kita harus mengasihi orang tua atau menghormati orang tua ya, kita harus menghormati orang tua, oke? Nah, terus kita harus mengasihi sesama ya, kita ikut harus mengasihi sesama ya. Jadi memberitakan firman Tuhan tidak harus dengan cara berkhotbah, tapi kita juga harus melaksanakannya dalam setiap langkah kehidupan kita, sehingga orang lain melihat kita, oh adik ini bagus ya, ia taat sama orang tua, atau adik ini bagus ya karena dia mengasihi sesama atau temannya ya. Jadi gitu ya adik-adik, gak harus gak harus kita harus berkhutbah, oke? Jadi kita harus melakukan apa yang diperintahkan firman Tuhan, oke adik-adik. Nah, terus kita juga harus bisa dan berani memberitakan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita ya adik-adik. Jadi adik-adik gak boleh takut untuk tampil beda, dalam artian hal yang baik ya adik-adik. Kalau adik-adik di sekolah ada teman adik-adik yang suka nakal, nah adik-adik harus berani tampil beda, adik-adik gak boleh nakal ya. Jadi adik-adik kalau di sekolah sering disuruh hal-hal yang buruk, adik-adik gak boleh ikut, adik-adik gak boleh terpengaruh sama teman adik-adik, oke? Nah adik-adik, Kak Ruby balik lagi ya, mengerti tugas pentingnya memberitakan firman Tuhan. Nah Kak Ruby mau nanya nih, kira-kira penting gak sih memberitakan firman Tuhan?
Nah, benar banget. Kalau adik-adik bilang benar, bilang penting, berarti adik-adik benar ya adik-adik. Ya, firman Tuhan itu harus penting. Firman Tuhan itu sangat penting ya untuk diberitakan. Coba adik-adik bayangkan nih, kalau seandainya firman Tuhan itu dulu nggak diberitakan sama orang-orang yang sudah terdahulu, mungkin nggak hari ini kita jadi orang Kristen. Mungkin nggak hari ini kita percaya sama Allah. Nggak mungkin kan? Itu karena orang yang terdahulu udah berjuang keras, bertekad keras untuk memberitakan firman Tuhan. Ya adik-adik, makanya sekarang kita bisa tahu dan bisa percaya kepada Tuhan Yesus karena ada orang yang sudah memberitakan sebelumnya, makanya kita percaya. Oke. Nah, sekarang tugas kita untuk memberitakannya pada orang-orang di sekitaran kita yang belum percaya atau belum mengenal Tuhan. Oke. Ya, tugas kita semua, tugas Kak Robi juga, tugas adik-adik juga ya adik-adik. Jadi kita harus memberitakan kepada orang-orang di sesama kita ya dengan cara yang baik-baik ya, nggak boleh maksa. Oke. Jadi kita harus memberitakan firman Tuhan dimanapun kita berada ya adik-adik. Nah adik-adik, dalam bacaan kita hari ini dengan temanya Ezra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Ya, Ezra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Ya, adik-adik. Kalau Ezra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Ya, jadi apapun keadaan adik-adik, Kak Robi ulangi ya, jika Ezra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah ya, tapi Ezra pasti tetap mengandalkan kuasa Tuhan ya adik-adik. Jadi Kak Ruby juga pengen bilang kepada adik-adik semua, dalam keadaan apapun adik-adik berada, walaupun dalam keadaan susah, senang, atau dalam keadaan terdesak, ya adik-adik harus selalu mengandalkan kuasa Tuhan. Oke. Ya, dalam keadaan apapun kalau adik-adik mengandalkan kuasa Tuhan, bersama Tuhan pasti kita akan menang ya adik-adik. Jadi adik-adik jangan takut, takut salah atau takut kalah atau takut apalah ya adik-adik. Kalau kuasa iblis ada pasti adik-adik merasa takut, tapi adik-adik harus belajar kuat. Oke. Jadi adik-adik dalam keadaan apapun, adik-adik selalu mengandalkan kuasa Tuhan sebelum mengerjakan pekerjaan rumah atau sebelum melakukan aktivitas apapun, selalu mengandalkan kuasa Tuhan. Ya adik-adik, kalau kita benar-benar mengandalkan kuasa Tuhan, maka apapun pekerjaan yang kita lakukan, ya kita harus percaya bahwa kuasa Tuhan pasti akan selalu menyertai, memberikan kita kekuatan untuk menyelesaikannya. Oke adik-adik, ya mungkin minggu hari ini Kak Robi nggak akan banyak-banyak. Kak Robi hanya pengen adik-adik mengerti tugas penting memberitakan firman Tuhan, dan juga Kak Robi pengen adik-adik juga memberitakan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan adik-adik ya adik-adik. Jadi adik-adik harus berkhotbah ya, tapi adik-adik juga bisa melakukan segala yang diperintahkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan adik-adik ya. Jadi dalam kehidupan adik-adik harus selalu mempraktekannya ya, melaksanakannya dalam setiap langkah kehidupan adik-adik. Jadi orang lain bisa melihat adik-adik apa yang adik-adik lakukan, dan orang itu bisa termotivasi dengan sendirinya, orang itu bisa belajar dengan sendirinya, dan ia mungkin bisa berubah atau bertobat dan kembali kepada jalan yang Tuhan kehendaki. Oke adik-adik ya, mungkin ini yang bisa Kak Ruby sampaikan pada adik-adik di minggu hari ini. Semoga firman Tuhan hari ini bisa menguatkan adik-adik semua, bisa memberikan adik-adik semangat, bisa memberikan adik-adik hikmat dalam menjalani setiap langkah kehidupan adik-adik. Oke, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baik adik-adik, tiba saatnya kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik boleh mengumpulkan persembahannya di amplop atau dompet seperti ini, atau juga di celengan khusus untuk persembahan Pelkat PA. Dan nantinya adik-adik boleh langsung kumpulkan ke gereja lewat papa mama. Oke? Oke deh. Kalau gitu kita akan kumpulkan persembahan kita dengan bernyanyi Yesus sayang semua. Oke, 1, 2, 3.
akan menyanyi Yesus Sayang Semua. mengumpulkan persembahan, mari kita berdoa untuk persembahan kita dan sekaligus menutup ibadah IMPA minggu hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah bernyanyi memuji Tuhan dan mengumpulkan persembahan. Tuhan, berkatilah supaya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan dan persembahan yang kami berikan dapat berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk kehidupan kami hari ini sampai minggu-minggu selanjutnya. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baik adik-adik, tiba saatnya kita akan menutup ibadah IMPA minggu hari ini. Adik-adik tetap semangat dan selalu jaga kesehatan, makan makanan yang sehat dan juga berolahraga dan selalu berdoa. Yang paling penting adalah ketika kita mau berdoa, minta permohonan perlindungan kepada Tuhan. Dan tentunya menjalankan 3M. Oke deh adik-adik. Kalau gitu Kak Ria, Kak Robi dan juga Kak Vina pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di ibadah IMPA minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.